Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi teman-teman, kita di 8 Record ya. Kali ini saya ingin mempresentasikan tentang masalah kita bikin soal dari Microsoft Word, lalu kita rubah menjadi Google Dokumen, dan Google Dokumen itu akan kita import ke Form Builder. Nah, Form Builder itu apa? Form Builder itu adalah add-on dari aplikasi online Google Form. Jadi Form Builder ini salah satu add-on ya, karena banyak gitu ya add-onnya. Jadi makanya saya bilang salah satu. Nah, intinya adalah Form Builder ini kita bikin soalnya itu dengan cara import. Jadi tidak secara ya manual gitu ya, kita ketik satu-satu gitu ya untuk soalnya atau pertanyaannya, lalu kita masukkan jawabannya ya. Jadi tidak seperti itu. Oke, lanjut saja ya teman-teman ya. Nah, secara umum pembuatan angket, ujian atau kuis dengan cara online itu sangat mudah dikarenakan dengan adanya Google Form. Akan lebih mudah dan efisien waktu bila mana pembuatan ini bisa secara langsung tanpa harus membuat dengan cara manual atau entry pada Google Form. Jadi kalau misalnya kita bikin angket, ujian, kuis di Google Form, itu kan sudah ya kita dimudahkan lah dengan tampilan yang familiar, dengan ya tombol-tombol ataupun menu-menu fungsinya yang sudah kita kita pahami gitu kan, karena kita mungkin sering pakai, makanya ya mudah gitu. Nah, tapi akan lebih mudah lagi bila mana mungkin soal yang kita ketik di Microsoft Word itu bisa langsung masuk gitu ya ke Google Form. Tapi ya sebelumnya harus Google Dokumen dulu, karena Form Builder ini ya yang ada di Google Form ini dia tidak bisa membaca file Microsoft Word, hanya bisa membaca file Google Dokumen. Nah, saya akan berikan ilustrasi ya. Jadi kita perlu efisien waktu ya dalam membuat angket, ujian atau kuis pada Google Form. Makanya yang pertama di sini kita pastinya ngetiknya di Microsoft Word. Microsoft Word. Nanti kita setelah ketik di Microsoft Word, maka kita akan rubah menjadi Google Dokumen. Nah, pembuatan soal dari Word lalu diubah menjadi Google Dokumen. Jadi intinya teman-teman atau Bapak Ibu, kalau misalnya sudah ngetik di Word, itu nanti kita rubah harus menjadi Google Dokumen. Nah, ngetik di Wordnya seperti apa nanti akan kita bahas ya. Jadi tidak hanya sembarang kita ketik gitu ya, dan itu juga ngetiknya tuh harus sesuai dengan numbering gitu, kayak A, B, C nya itu untuk jawabannya itu harus sesuai numbering, karena kalau misalnya tidak sesuai numbering maka tidak akan terbaca nantinya ya. Oke, setelah itu Microsoft Word to Google Dokumen itu nanti kita alihkan ke Google Form, aplikasi online dari Google yang digunakan untuk membuat ujian, kuis, opini dan lain-lain. Lalu, nah di sini Google Form juga butuh yang namanya Form Builder. Oke, maaf teman-teman, saya batuk. Nah, di sini Google Form juga nanti butuh yang namanya add-on Form Builder. Nanti Form Builder ini salah satu add-on pada aplikasi online Google Form. Intinya keterkaitan lah teman-teman ya. Jadi dari Microsoft Word kita ketik, lalu kita ya bisa dibilang langsung ke Google Form gitu ya. Setelah Google Form ya nanti kita jadikan ke Google Dokumen. Nah, setelah itu kita buka Form Builder ya, kita buka Form Builder ini, lalu yang ada di Google Form kan ya sudah, lalu kita pilih Google Dokumen ini ya yang sudah kita buat. Seperti ini siklusnya ya, gambarannya. Setelah itu apa itu Form Builder? Nih, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Form Builder adalah salah satu add-on pada Google Form. Add-on adalah tool tambahan pada sebuah aplikasi. Jadi add-on itu bukan hanya di aplikasi yang bersifat online ya, salah satunya adalah Google Form. Tapi add-on juga ada pada misalnya Photoshop. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman yang sering edit pakai Photoshop
di situ butuh yang namanya brush atau sikat gitu. Nah itu bisa juga kita add on. Mungkin Bapak Ibu yang sering edit video ada efek apa, itu namanya add on juga atau preset lah. Tapi intinya sih sama sih ya, add on juga. Nah terus fungsi form builder adalah membantu user agar memudahkan mempercepat dalam pembuatan angket, ujian, kuis, opini tanpa cara manual atau entry satu persatu, tetapi dengan cara import dari Google Dokumen. Ya, jadi intinya adalah fungsi form builder ini ya biar kita cepet lah. Yang biasa kita menggunakan manual pada saat kita mengerjakan di Google Form, tapi kita sekarang sudah melakukan import gitu ya dari Microsoft Word, lalu kita rubah jadi Google Dokumen, dan Google Dokumen itu kita importkan ya menggunakan aplikasi form builder. Oke, wajib diketahui nih teman-teman ya, penting. Jadi gini, di form builder itu ada yang namanya free ya, gratis, ada yang berbayar. Pastinya ya kita sendirilah atau pribadi kita ingin mencari yang gratis lah. Kalau misalnya bayar, saya juga kurang paham itu teknis pembayarannya seperti apa. Intinya adalah form builder ini hanya memiliki kesempatan 50 soal untuk bisa dilakukan import ke Google Form atau akun Google ya. Sorry, maksud saya Google Form atau per akun Google. Jadi intinya setiap teman-teman yang sudah memiliki akun Google itu hanya bisa mengimport sebanyak 50 soal saja. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu guru itu soalnya ada 50 ya sudah, berarti sudah cukup ya, sudah maksimal gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu guru 40 soal, berarti ya masih ada sisa 10 soal. Sedangkan Bapak Ibu guru lebih dari satu, misalnya mapelnya ya ada 3, ya mau tidak mau ya Bapak Ibu guru harus bikin 3 akun Gmail ya. Akun Google itu maksud saya akun Google gitu, akun Google Suite lah. Ada Gmail, ada Google Drive, ada Google Form gitu teman-teman. Terus juga form builder juga hanya mengenal baris pada soal maupun jawabannya. Nah ini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu guru masih bingung, apa sih form builder hanya mengenal baris pada soal maupun jawabannya. Nih seperti ini, form builder hanya mengenal baris pada pertanyaan maupun jawabannya. Nah contohnya seperti ini. Nah misalnya di sini pertanyaan, nah nggak apa-apa saya coret aja lah. Misalnya di sini pertanyaan. Nah pertanyaan ini jangan teman-teman atau Bapak Ibu melakukan enter ya dalam pertanyaan. Intinya diketik aja. Kalau misalnya soal itu panjang, pokoknya diketik saja, jangan sekali-kali melakukan enter. Nah yang kedua di sini baru, kalau misalnya soal itu udah selesai, boleh Bapak Ibu tinggal enter. Yang A apa jawabannya, yang B apa gitu ya. Karena di sini pun juga ada keterangan. Pada pertanyaan jangan melakukan enter atau baris baru. Karena apa? Nanti yang ditakutkan pada saat pengimporan dari Google Dokumen ke form builder ini, nantinya yang tadinya Bapak Ibu 40 soal kok bisa jadi 50 soal. Nah, bisa jadi banyak. Itu karena apa ya, tadi melakukan enter di sininya Bapak Ibu ya. Jadi intinya pada saat di pertanyaan ini kita jangan lakukan enter. Kalau pertanyaannya banyak banget ya ketik aja gitu. Nah ini biasanya untuk mapel-mapel kayak bahasa Indonesia ini yang sering banyak ya pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus juga kayak alinea kayak gitu kayaknya mungkin ini ya kayaknya masih menjadi titik kelemahan nih. Nah terus di sini ada jawaban ABCDE, catatan gunakan numbering ya. Jadi nanti Bapak Ibu atau teman-teman jadi nanti Bapak Ibu di sini untuk pilihan ganda ini ya gunakan numbering, jangan manual, jangan ketik A enter gitu, yang B apa jawabannya enter, C apa jawabannya enter ya, jangan. Jadi ini untuk ABCDE nya ini harus menggunakan numbering yang ada di Microsoft Word. Oke, paham ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya masih bingung boleh komen di
kolom komentar ya video ini. Saran agar dalam melakukan impor soal pada form builder tidak gagal, maka sarankan untuk mengeneralkan teks terlebih dahulu gitu. Caranya adalah copy semua teks dengan Ctrl A ini ya di Word-nya nih, lalu Ctrl C, lalu buka aplikasi Notepad dan Ctrl V. Oke, nanti kalau udah ada Notepad kita bisa langsung kopikan lagi gitu. Caranya adalah Ctrl A pada Notepad, lalu Ctrl F nanti pada Microsoft Word. Maksudnya kalau sudah dipaste ke Notepad ya, sudah dipaste nih ke Notepad nih, nanti kita di Notepad ketik Ctrl A ya, ketik Ctrl A, setelah itu kita buka Microsoft Word-nya, lalu Ctrl V ya. Oh, Ctrl A, Ctrl C dulu ya teman-teman ya, sorry ya. Jadi nanti Ctrl A dan Ctrl C lalu Ctrl V pada Microsoft Word. Oke, sorry ada kesalahan. Intinya setelah di blok semua lalu kita Ctrl C nih. Ini Ctrl C nya tidak ada ya yang di sini. Oke, nanti saya perbaiki, lalu Ctrl V pada Microsoft Word kita paste dan edit. Oke, gitu aja teman-teman. Nah, kita langsung praktekkan saja ya. Kita langsung praktekkan saja caranya. Seperti ini Bapak Ibu ya, saya buka nih, saya praktekkan aja untuk bikin soal. Contoh misalnya, apa yang dimaksud dengan PC, atau apa yang, atau sorry gini aja, singkatan dari apakah dah gitu aja lah, simple lah, singkatan dari apakah PC. Nah, kalau ini sudah selesai menulis pertanyaan, maka kita enter A. Nah, ini kan kalau seperti ini Bapak Ibu, saya perbesar dulu ya. Nih kalau seperti ini kan ini sudah numbering ya. Nih contohnya ini aktif nih. Misalnya personal complaint. Ini contoh aja ya. B personal komputer. C personal communication. D personal connected. E personal apa nih, apa ya, Comscope gitu ya. Ya ini contoh aja teman-teman. Nah intinya adalah dalam jawaban di sini kita harus menggunakan numbering ya, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya bikin lagi soal yang kedua, ini tuh di sini lagi ya. Nah saya sarankan untuk nomor soal tidak usah ya, karena kita kalau ingin mengacak soal gitu kan lebih enak lah. Karena kalau misalnya ada nomornya, ini pastinya bingung nanti ya. Siswa-siswinya akan mengerjakannya bingung gitu, atau peserta ujiannya akan bingung. Karena nanti kalau misalnya diacak, oh ada nomornya, nanti nomor paling atas nomor 5 itu, bawahnya nomor 15 gitu kan bingung. Jadi saya sarankan ya sudah, jangan menggunakan nomor soal saja. Nah seperti ini. Nah terus juga kalau misalnya bikin soal yang keduanya misal, nah kayak gini ya. Nah Bapak Ibu kalau untuk mengcopy numbering kayak gini caranya, klik di sini format painter ya, kita copy aja. Oh seperti itu. Nah ini akan berubah nih, E F ya. Nah kalau ingin F ini menjadi A, maka diklik dulu ininya,
klik kanan, lalu pilih restart at A. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Ini contoh saja ya. Jadi misalnya saya copy lagi di sini, kita copy. Kalau ini kan nggak mungkin ya, kita ngopi soalnya sama, pasti soalnya beda. Nanti caranya begini Bapak Ibu untuk numbernya. Kita blok dulu ini Font Painter, lalu kita paste di sini, berubah kan. Nah, gitu tuh. Ya begitu Bapak Ibu ya. Nih, maaf ya, saya asal-asalan aja ini. Nah kayak gini misalnya. Nah ini jawabannya nih, C D E. Nah gitu ya. Nah Bapak Ibu kan bingung nih ya, caranya kayak tadi aja, klik di sini, pilih Font Painter, kita blok ini. Nah seperti itu. Nah seperti ini, klik kanan, restart at A. Nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi saya sarankan tolong menggunakan numbering ya. Jadi misalnya Bapak ada pertanyaan, kalau soalnya saya sudah ada nih dari Microsoft Word gitu, gimana nih, udah ada. Nah ini perlu diperhatikan agar dalam melakukan import soal pada formulir tidak gagal, maka sarankan untuk menjendalkan teks terlebih dahulu. Nah maksudnya gini, jadi ini misalnya Bapak Ibu ingin bikin soal tapi soalnya sudah ada gitu ya, jadi tinggal Ctrl A, Ctrl C, buka notepad, lalu kita paste. Nah kayak gini maksudnya ya, lalu Ctrl A, Ctrl C, Ctrl V. Nah ini sudah general nih. Jadi intinya teks ini sudah general. Kenapa harus kayak gitu? Karena kalau misalnya nggak kayak gini ya, nggak di copy ke notepad dulu, itu yang saya khawatirkan nanti pada saat import menggunakan formulir itu, maka akan terjadi gagal. Dan saran saya kalau misalnya sudah gagal jangan diimport ya teman-teman ya. Nanti udah terbaca nanti 50 soal gitu ya, udah kepake. Sedangkan per akun Google itu 50 soal, nanti Bapak Ibu resikonya ya bikin akun Google lagi. Sedangkan bikin akun Google itu kan udah lumayan rumit ya Bapak Ibu ya, harus konfirmasi dulu nomor handphone, apalagi Bapak Ibu nomor handphonenya sudah sering dipakai, nanti nggak mau lah ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Oke, misalnya Bapak Ibu masih bingung atau teman-teman masih bingung, boleh sharing saja, silakan tanya di kolom komentar ya. Mungkin sekian saja ya presentasi dari saya dari 8 Record. Jadi mohon maaf apabila dalam presentasi ini masih banyak kekurangan. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.